viral, lagi rame, katanya Al Zaitun itu sesat. Tapi kita tidak menuntut Al Zaitun atau kita katakan Al Zaitun sesat. Bukan ranah kita, bukan otoritas kita, tetapi lembaga negara harus adil memastikan bahwa Al Zaitun itu sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, polemik Al Zaitun terus berlanjut kaum muslimin. Demo berjilid-jilid terjadi di Al Zaitun, akan tetapi pihak Al Zaitun ini masih menampakkan keangkuhan mereka, masih menampakkan kesombongan mereka, karena memang mereka memiliki massa yang begitu banyak. Bahkan dikabarkan di belakang Al Zaitun itu ada backingan yang cukup besar yang disebut sebagai Pak Kumis. Imam akan belak-belakan siapa sebenarnya backing dari Panji Gumilang ini, sehingga berpuluh-puluh tahun terkesan tidak tersentuh sama sekali, Pak Imam. Iya, kan dulu semua orang maklum sejak Wiranto bisa 100% dulu kan. Dan orang-orang umum di elit itu sudah jangan mainin Zaitun loh. Itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu, tapi kan terus beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda. Kami nggak tahu Pak siapa Pak Kumis itu, Pak. Kalau nggak tahu Pak Kumis, tanyalah. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun Al Zaitun memiliki massa dan juga backing yang cukup besar, alhamdulillah masih ada masyarakat dan ulama yang berani bersuara dengan lantang, menuntut agar pemerintah ini segera menyelesaikan permasalahan di Al Zaitun. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai nanti masyarakat ini bertindak anarkis, yang akhirnya harus ada masyarakat yang menjadi korban. Karena biasanya kalau masyarakat ini sudah turun, berdemonstrasi, dan juga melibatkan massa yang begitu banyak, biasanya ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan momen-momen yang seperti itu, dan biasanya akan menimbulkan kericuhan. Dan kali ini ada pernyataan dari para tokoh agama dari Tasikmalaya yang mengutuk keras ajaran dan kesesatan di Al Zaitun dan menuntut kepada pemerintah agar segera menuntaskan permasalahan di Al Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Pernyataan sikap bersama Kiai dan tokoh Tasikmalaya atas kesesatan yang disebarkan oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. 1. Kami mengutuk keras ajaran sesat yang disebarkan Panji Gumilang pimpinan Al Zaitun. 2. Mendesak MUI Pusat segera mengeluarkan fatwa sesat ajaran yang dikembangkan oleh Panji Gumilang pimpinan Al Zaitun. Selanjutnya, 3. Mendesak Kementerian Agama untuk segera mencabut izin operasional Ma'had Al Zaitun. 4. Mendesak Polri untuk segera menangkap Panji Gumilang. 5. Menghimbau orang tua santri Al Zaitun untuk segera menarik anak-anaknya dari Ma'had Al Zaitun. Karena kami para ulama, tokoh masyarakat muslim dan ormas Islam Tasikmalaya akan melaporkan Panji Gumilang ke Polda Jabar dengan tuduhan melakukan penistaan agama. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah 6 tuntutan tokoh agama dari Tasikmalaya terhadap Al Zaitun. Dan memang pantas apabila Al Zaitun kemudian dituntut dengan 6 poin tuntutan tersebut. Yang pertama, mengutuk keras Al Zaitun, karena memang Al Zaitun ini penuh kontroversi sejak awal berdirinya. Dan itu banyak diungkapkan oleh orang-orang yang mereka memiliki latar belakang sebagai anggota Al Zaitun. Bahkan mereka adalah orang-orang yang ikut mendirikan Al Zaitun. Kemudian dikabarkan bahwa Al Zaitun ini erat kaitannya dengan gerakan NII KW 9. Kemudian kasus-kasus pelanggaran hukum yang ada di Al Zaitun, mulai dari pencabulan, penyerobotan tanah, belum lagi ajaran-ajaran
yang sesat dan menyesatkan yang ada di Al-Zaitun. Dan sudah selayaknya kemudian dipenuhi oleh pemerintah terkait tentang poin tuntutan tokoh dari Tasik tersebut. Kemudian tuntutan yang kedua, memberikan fatwa akan sesatnya Al-Zaitun. Karena Al-Zaitun ini menganggap Al-Quran itu ucapan Nabi, bukan kalamullah. Kemudian bermadhab dengan madhab Bung Karno. Tidak perlu ibadah di tanah suci, karena Indonesia adalah tanah yang suci. Kemudian banyak sekali ibadah-ibadah orang Yahudi yang diamalkan oleh kelompok Al-Zaitun ini, yang video mereka beredar luas di internet. Kemudian ketika memang fatwa sesat ini sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, maka sudah segera cabut izin operasional dari Ma'had Al-Zaitun, atau diganti pengelolaannya dengan pengurus yang memang memiliki kompetensi di bidang pendidikan agama Islam. Kemudian tangkap dan juga segera adili pimpinan Al-Zaitun tersebut. Kalau memang terkesan pemerintah ini terlalu lambat memberikan penanganan terhadap kasus Al-Zaitun ini, maka orang tua dari para santri yang ada di sana memang harus segera menarik anak-anak mereka. Sebelum terlalu jauh anak-anak mereka ini didoktrin oleh pimpinan Al-Zaitun. Didoktrin dengan pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kaum muslimin ada sebuah video yang sangat menarik di mana ada seseorang yang kemudian memberikan orasinya meminta kepada Presiden Jokowi, kepada Kapolri, dan juga kepada pimpinan daerah Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil, agar mereka segera menyelesaikan polemik atau permasalahan yang terjadi di Al-Zaitun. Kalau tidak, maka masyarakat sendiri yang akan turun untuk menyelesaikan permasalahan di Al-Zaitun. Dan sangat benar apa yang disampaikan oleh orang tersebut, bahwa kita lebih peduli dengan kondisi umat beragama ini, khususnya umat Islam. Karena keselamatan agama ini lebih utama dibandingkan dengan kekayaan yang ada di negara kita. Apalagi hanya sebatas kekayaan yang dimiliki oleh Al-Zaitun. Dan kita semuanya berharap semoga pemerintah ini mendengar segala tuntutan tokoh agama dan juga tuntutan masyarakat terhadap Al-Zaitun, sehingga permasalahan Al-Zaitun ini tidak berlarut-larut yang akhirnya semakin membuat keresahan di masyarakat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi, Pak Kapolri, Ridwan Kamil, saya minta bapak-bapak untuk menyelesaikan permasalahan Ponpes Al-Zaitun. Kalau tidak, kami sendiri yang akan melaksanakannya, membereskannya. Kami cinta negeri ini atas dasar dengan hati, bukan atas dasar dengan kekayaan yang ada di Indonesia. Untuk lokasi kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat, karena kami mencintai persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia.